Sobat Joventini, apa kabarnya nih? Semoga kalian semua sehat ya. Walaupun mungkin perasaan kita nih lagi agak kacau nih ya, Mas. Karena klub kesayangan kita dikalahkan ya. Sedih. Oke. Balik lagi bareng aku Amel dan tentunya aku di sini tidak sendirian karena aku ditemani oleh dua narasumber kita yaitu Mas Paundra dan juga Mas Riki. Oke, boleh disapa dulu Mas Paundra teman-teman Halo, kita. Assalamualaikum. Oke, terima kasih Mas Paudra. Boleh silakan Mas Riki. Halo, Assalamualaikum. Selamat malam para suara Juventini Mania. Ketemu lagi dengan Ricky di sini. Oke, terima kasih Mas Riki. Nah, buat teman-teman nih yang mungkin mau juga nih jadi narasumber seperti Mas Paundra atau Mas Riki, kalian juga bisa loh. Caranya gimana? Kalian tinggal join ke membership Suara Juventini ya. Nanti juga di sana kita ada grup WA ya. Jadi kalian pastinya nggak bakalan ketinggalan berita-berita terbaru tentang Juventus. Oke, nah kali ini kita akan membahas salah satu pertandingan paling seru nih di babak playoff Champions League musim ini, yaitu PSV Eindhoven versus Juventus yang berlangsung kemarin banget nih ya. Nah, pertandingan kemarin ini kayaknya benar-benar drama ya. Ada gol-gol spektakuler, terus juga ada kontroversi VAR ya. Dan juga diakhiri oleh kemenangan dari PSV ya di extra time yang membuat Juventus tersingkir nih guys dari kompetisi. Aduh, sedih banget ya Mas ya. Nah, PSV ini berhasil membalikan agregat ya setelah kalah 2-1 di leg pertama dan mereka menang 3-1 di leg kedua dengan gol dari tiga pemain yaitu Ivan Perisic, Ismail Saibari dan Rian Flamingo di menit ke-98. Nah, sementara dari Juventus itu hanya bisa membalas lewat gol spektakuler oleh Timothy Weah. Oke, kalau kita lihat teman-teman ya, ini tuh adalah kekalahan pahit ya bagi Juventus. Kita gagal mempertahankan keunggulan agregat ya dan menjadi tim Italia ketiga yang tersingkir di babak playoff setelah AC Milan dan Atlanta. Nah, bagaimana sih analisis mendalam dari pertandingan kemarin dan apa aja sih yang menjadi faktor kekalahan Juventus? Kita langsung bahas aja nih bareng Mas Paundra dan Mas Riki. Nah, gimana nih Mas pendapatnya menilai performa nih dari PSV dan Juventus secara keseluruhan. Dan kira-kira apa sih yang menjadi faktor utama nih dari kekalahan Juventus? Silakan boleh dari Mas Paudra dulu deh, boleh. Silakan Mas. Oke, thank you, Amel. Ya, kalau gua ngelihatnya ini adalah hasil yang layak dan pantas buat Juventus ya, setelah membuang berbagai kesempatan yang ada gitu ya. Jadi kita nih sejatinya memang ada di posisi ke-20. Memang udah nggak masuk 16 besar tuh posisi 20. Jadi playoff ini sebenarnya kesempatan tambahan dari UEFA nih ya, iseng-iseng berhadiah gitu. Jadi kalau menang bisa lanjut, kalau kalah pun ya udah emang lo nggak layak di 16 besar gitu kan. Jadi kalau gue berusaha menghibur teman-teman Juventus ini sih, ya emang kita belum layak masuk 16 besar gitu kan. Ya beginilah hasilnya. Nah, cuman seperti yang tadi gue bilang, Juve tuh udah banyak membuang kesempatan gitu. Tahun lalu kita dapat keuntungan ya setelah jatah Italia tuh ditambah jadi 5 tim. Juve struggle masuk 4 besar tapi bisa secure spot di UCL dan akhirnya kita secure spotnya meskipun masih di peringkat 5, akhirnya kita bisa geser bolonya di peringkat 4. Terus musim ini kita dapat lawan yang relatif lebih ringan gitu dari Inter Milan maupun AC Milan ya. Lawan beratnya cuma bisa dibilang Manchester City, mungkin Benfica juga. Sisanya tuh tim-tim second tier bahkan third tier lah di Eropa. Tapi kita nggak bisa menang lawan Lille, Aston Villa, Club Brugge, bahkan kalah lawan Stuttgart gitu. Akhirnya kita cuma bisa di posisi 20 gitu ya. Nah, tapi masih dikasih kesempatan lagi nih ikut playoff ya. Playoff lawannya juga cuma PSV, tim yang pernah kita kalahin di awal, bukan Bayern Munchen, bukan Madrid, bukan PSG tuh ya, PSV nih. Leg pertama kita dapat kesempatan ya. Kita dikasih menang nih, kurang banyak golinnya. Tapi oke lah, kita di atas angin babak di leg kedua. Di leg kedua ini kemarin ya, babak pertama kita ada beberapa peluang tuh yang harusnya kalau kita bisa konversi jadi gol, mungkin kita akan lebih enak, akan lain ceritanya tuh. Tapi yang terjadi di babak pertama kita nggak bisa golin, di babak kedua pendekatannya pun juga langsung ditekan sama
PSV. Akhirnya kita kebobolan tuh sama golnya Perisic. Nah, tapi itu aja masih dikasih kesempatan lagi tuh lewat golnya rezeki-rezekiannya Weah tuh. Out of nowhere dia bisa syuting dari luar, situasi bola set piece ya, toto dia bisa gol 1-1. Harusnya kita bisa mempertahankan skor itu. Tapi setelah itu kita kebobolan lagi dan akhirnya kalah. Jadi Juve ini udah mengkhianati berbagai kesempatan yang ada gitu ya. Jadi kalau merujuk surat Ar-Rahman di Al-Quran nih, nikmat mana lagi yang kamu dustakan, Juventus gitu ya. Udah banyak kesempatan yang lo kasih tapi ya tidak disyukuri gitu. Jadi ya kalau kita bicara ke pertandingan, menurut gua kesalahan Juventus adalah pertama bagaimana pendekatan yang diambil oleh Thiago Motta ya. Menurut gua dari starting line up itu juga udah salah gitu. Starting line up-nya ini hampir sama dengan waktu kita lawan Inter Milan. Padahal harusnya ada beberapa pemain yang harusnya sudah istirahat. McKennie, Koop Miners, Nico Gonzalez. Koop Miners bahkan katanya lagi demam. Tapi masih tetap lu pasang juga dari awal gitu. Sementara ada Locatelli ya udah memang dipasang. Yildiz juga sudah banyak istirahat. Thuram juga kemarin habis baru dipasang lagi starter jadi lawan Inter. Harusnya main lagi sekarang. Ini kan rotasi yang harusnya digunakan oleh Motta ya, tapi ini tidak berjalan dengan baik gitu. Gue nggak ngerti lagi dengan apa strategi rotasinya si Motta nih. Bahkan mungkin Cambiaso yang udah fit lawan Inter harusnya bisa main dari menit pertama. Dan di babak kedua lagi-lagi Motta gagap dalam membaca situasi. Thuram sama Yildiz ya sempat apa Bangula ya kalau nggak salah ya sempat mau dimasukin tuh di pertengahan babak kedua. Gak jadi ya, Weah golin. Gak lama baru dimasukin setelah kebobolan 1-2. Itu pun lebih parahnya lagi kenapa harus masukin Savona, pemain bertahan. Kita lagi butuh gol yang dimasukin Savona. Anehnya lagi ketika kita udah ketinggalan, striker malah diganti striker juga. Kolomuani diganti sama Vlahovic. Padahal Vlahovic ini kan bisa masuk gantiin pemain bertahan, kan kita butuh gol. Tapi Motta nggak berani ambil risiko itu. Jadi ini bukan hanya soal mental, tapi juga menurut gua strategi dan pendekatan yang salah dari Thiago Motta. Salah starting 11, salah strategi substitution, sehingga berimbas ke salah semuanya. Semua udah dibahas di media sosial, semuanya mengkritik strateginya Thiago Motta tadi malam. Mungkin itu dulu dari gue. Oke, terima kasih Mas Paundra. Jadi rotasi pemainnya ini kayaknya kurang tepat nih ya oleh pelatih kita Thiago Motta. Sangat kurang tepat. Sangat kurang tepat. Mas Paundra emosi ya. Sama-sama. Oke, kalau dari pendapat Mas Riki gimana nih Mas? Silakan. Mas Pon, sabar Mas Pon ya. Saya temani. Oke. Kita mewakili semua perasaan Juventini ya. Oke, gini Mel, PSV memang tampil mengesankan ya di kandang mereka ya tadi malam. Kita tadi malam tuh sebenarnya memainkan 4 babak ya. Babak 1, babak 2, babak perpanjangan 1, perpanjangan 2. Ya kan, dan luar biasanya VSP itu menguasai sampai babak perpanjangan 1 loh. Ya kan, ball possession kita tuh kalah jauh gitu kan, dalam total itu kita cuma menang 1 kali ball possession di perpanjangan waktu babak kedua. Itu pun karena memang kita butuh gol kan. Kita mereka juga bertahan, mereka juga udah settingan bertahan. Mereka sudah bertahan. Jadi total overall kemarin kita kalah ball possession 59 versus 41 gitu ya. VSP punya 25 tendangan memiliki total 25 tembakan berbanding 15 dari Juve dan 6 big chance ya. Juve cuma punya 5. Jadi memang menurut gue memang game ini sudah dimiliki oleh VSP sejak awal gitu ya. Kalau gue lihat faktornya ya tadi sebenarnya yang disebutin sama Mas Pondra memang udah bener ya. Gue melihat memang faktor kelelahan ya. Gue bilang Juve ini tampil dalam tekanan yang berat gitu ya, membawa beban kelelahan dari match lawan Inter sebelumnya gitu. Total 11 starting pemain yang main semalam itu cuma 2 yang tampil sebagai starter di match lawan Inter gitu. Savona hanya 2 pemain yang tidak tampil di Locatelli match lawan Inter. Kelly. Savona dan Kelly. Oh, Kelly ya, bener ya. Kelly kan juga gantiin si Veiga kan sebelumnya kan. Veiga yang main sampai 12 menit kan. Sisanya Cambiaso yang masuk. Cambiaso yang masuk. Cambiaso yang masuk. Sisanya 9 pemain bertahan, sisanya 9 pemain bermain lawan Inter kemarin gitu. Jadi gue bilang kelelahan jelas ya. Cederanya Veiga juga mempengaruhi. Betul. Mempengaruhi banget ya sistem yang udah dibangun Motta gitu sejak awal gitu. Veiga masuk menit awal, diganti menit ke-12. Kelly yang gantiin Savona. Kelly gantiin Savona ya, bener ya? Kelly pindah ke tengah. Oh, Kelly yang pindah ke tengah kan? Iya, Cambiaso masuk gantiin Veiga. Iya, gue bilang makanya juga Kelly jadi celah
bolong banget Ya, pertahanan di situ. itu benar. Gara-gara Sektor kirinya diobrak-abrik kan. Kelly Clarkson bangke emang. Kelly bermain sangat buruk ya gue bilang ya, dia tidak bisa membaca situasi gitu ya, kehilangan tempat posisinya terus gitu kan. Biasa yang masuk juga ya bagus sebenarnya, ratingnya cukup oke gitu ya. Inverted ke tengah, dia membantu serangan gitu, tapi gue lihat memang dalam beberapa pertandingan terakhir kan biasa kayak faktor fisik ya, memang ada beberapa cedera yang menghantui Cambiaso gitu, jadi tidak tampil maksimal sampai digantiin lagi kan sama Bang Ya. Mula kan gitu. Locatelli juga perannya nggak cukup baik gitu kemarin gitu. Saya total gue melihat sangat disayangkan ya Mel harus tersingkir dengan cara seperti ini gitu ya. Apalagi kita juga udah bisa nahan gol sampai babak pertama berakhir gitu. Maksud gue kalau dari babak pertama udah kebobolan misalnya 2-0 gitu ya, babak kedua ampas lah, nggak masalah gitu. Babak pertama kan udah 0-0 nih. Ya tinggal 45 menit terakhir Itu gitu kan. udah Maksud tinggal gua naruh tumit ya. iya bener. Sebelah kaki Nah, udah udah jinjit nih. yang Udah nyesek tuh jinjit. di situ gitu. Kenapa sih harus berakhir seperti ini gitu? Maksud gua udah tinggal 45 menit terakhir, ada gol Weah juga di situ Ya. satu-satu. Itu sih babak kedua tuh soalnya menghancurkan semuanya lah. Intinya Juventus benar porak-poranda banget di babak kedua sih. Sangat disayangkan harus berakhir seperti ini. Gitu sih Mel. Apalagi ditambah si Nico Gonzalez juga kenapa main terus itu ya. Iya, Udah udah capek kecapean. kayak gitu, nggak diganti. Mau tak masuk lah. Sabar. Oke, terima kasih Mas Riki. Jadi kurang lebih sama lah ya. Kelelahan pemain juga Iya, ngaruh sih ya Mas. iya. Oke, nah tadi kan juga Mas Paundra dan juga Mas Riki sempat bahas tentang gol WA ya, yang juga tersorot oleh review VAR. Nah, kalau misalnya kita ngelihat dari keseluruhan proses gol dan kebobolan Juventus, nah kalau proses gol dan kebobolan Juventusnya bagaimana nih Mas Riki? Oke. Gol Weah spektakuler ya Mel, sangat presisi anjay, sangat presisi. Bagus Sangat ya. presisi, Syutingannya tepat tuh sasaran. Betul. mantep itu. Sangat presisi, tepat sasaran, shoot kencang luar kotak penalti, luar biasa dari Weah gitu. Prosesnya bola dari tendangan bebas Kopeners kan. Di situ kalau kita lihat sekilas memang Kelly dalam posisi offside ya Mel, tapi ya balik lagi nih, ini kan match sebesar UCL nih dengan sistem VAR gitu kan, sistem penilaian wasit ya harus diterima dong. Jadi sebenarnya harusnya tidak ada perdebatan lah di pertandingan tadi malam. Mau orang-orang bilang itu harusnya Kelly-nya offside, tapi kan sudah dicek VAR gitu. Jadi menurut gue itu sah-sah aja. Dan golnya spektakuler, mantap gitu. Kalau dari kebobolannya, gue melihat ya Juve itu kebobolan dengan sistem yang dilakukan sangat baik oleh VSP gitu. Gol pertama adalah murni kesalahan fullbacknya kita yang terlalu naik gitu kan. VSP tahu kan biasa selalu inverted ke tengah. Jadi menyisakan lubang yang dalam gitu di sektor kirinya Juve gitu. Sebuah umpan diagonal yang sangat bagus ya, diselesaikan dengan sangat bagus juga oleh Perisic gitu. Pojok banget, syutingnya cakep banget gitu. Terus gol kedua juga dari sektor kiri lagi. Eh sektor kiri Juve memang tadi malam tuh ditekan terus-menerus ya sama VSP. Gue lihat ya Perisic sangat menikmati gitu ya, menyiksa sektor kiri pertahanan Juve kayaknya gitu. Sebuah umpan yang sangat baik dari kiri ke tengah dari Perisic. Gagal diselamatkan lagi oleh Kelly dan Gatti gitu. Kelly fokus jaga De Jong tapi ternyata lolos juga bolanya, disamber sama Saibari gitu. Gol ketiga lagi-lagi dari kiri. Emang 3 gol itu semua dari kiri ya Mas Mon ya, gue nggak Ya, tahu apa yang salah. Kelly Clarkson itu udah. Semuanya dari sektor kiri gitu. Gol ketiga itu adalah gol di mana Nico Gonzalez lagi-lagi 2 kali Nico Gonzalez berusaha menghentikan pergerakan sayapnya VSP di sebelah kiri gitu, which is sebenarnya itu bukan tanggung jawabnya Nico sepenuhnya gitu untuk menjaga pemain itu. Gitu. Jadi gue lihat sebenarnya memang ada blunder di situ ya, ada salah pengertian antara Gatti dan Digre, bolanya ketendang Gatti, Digre-nya nggak siap nangkep, ya udah disambar sama Flamingo gitu. Jadi gue melihat 3 gol dari sisi kiri yang sangat teramat lemah di pertandingan tadi malam, itu sangat disayangkan banget sih. Gitu sih Mel. Oke, terima kasih Mas Riki. Berarti bisa dibilang pertahanan kiri kita kemarin kurang ya. Parah banget. Parah banget. Oke, kalau dari Mas Paundra gimana nih? Apa ada pendapat lain atau bagaimana? Silahkan Mas. Kalau terkait yang bicara golnya Weah ya, memang itu skillnya Weah memang itu kemampuannya dia tuh. Dia udah beberapa kali melakukan syuting-syuting dari luar, termasuk waktu pas golnya di flag Kolomoani itu syutingannya dari luar. Musim lalu juga dia bikin gol spektakuler ke gawang Salernitana kalau nggak salah pas Coppa Italia itu. Jadi emang itu salah satu keahliannya dia ternyata dari syuting-syuting dari luar. Itu yang sebenarnya kita butuhkan gitu ya. Manuver-manuver, inisiatif-inisiatif seperti itu yang ketika kita lagi buntu tuh tiba-tiba lo bisa syuting dari luar masuk. Tapi ya gue bilang kenapa tadi bilang rejeki-rejekian karena
Juve dalam kondisi yang agak sulit untuk menyerang gitu. Tiba-tiba kita dapat free kick, terus bolanya mantul keluar di syuting sama Wea. Hokinya lagi adalah wasit menganggap Kelly Clarkson ini nggak dalam posisi offside. Kenapa? Karena dia tidak interfer, dia tidak berusaha untuk Ya, menjangkau bola gitu. Memang posisinya offside, tapi dia nggak berusaha untuk menjangkau bola gitu. Kan dia mau nyundul tuh, tapi nggak jadi. Yang nyundul nggak salah siapa? Gatti ya? ya Gatti ya nyundul. Gatti kan, bolanya Ya. keluar lagi gitu. Nah itu yang makanya gue bilang, ini agak hoki juga nih wasit menginterpretasikannya menguntungkan Juventus gitu. Coba kalau wasit Italia bisa jadi itu dianggap offside. Nah, 3 gol itu semua dua diantaranya memang murni kesalahannya si Kelly Minaj nih. Nah, Kelly ini benar-benar, aduh pemain Pokemon emang ini mainnya lemes banget gitu. Di gol pertama itu bisa dibelah ya. Umpannya si Luke De Jong membelah lautan tuh Bagus banget gol antara pertama. Cambiaso sama Kelly kan. Iya, Cambiaso, terus Nico Gonzalez tuh. Nico Cuman Nico Gonzalez emang telat. emang telat ya Hmm. nutupnya. Tapi itu celah gitu. Dia bisa Hmm. passing di antara Cambiaso Kelly tuh gimana sih lu ngebaca permainannya Iya. gitu kan. Yang kedua lebih parah lagi. Itu areanya Kelly banget. Tapi Betul. lu bola lewat aja di depan gitu. Scrimmage gak jelas gitu kan. Kalau yang ketiga ya agak sedikit keuntungan buat PSV ya. Set piece juga kan Iya. kalau nggak salah ya, bola set piece, Iya. bola pantul, bola-bola rebound kayak gitu kan emang nggak bisa Iya. sulit untuk diantisipasi. Jadi ya ini layak didapat Feyenoord ya karena memang Feyenoord PSV PSV. gitu. Karena Milan kalah juga sama Feyenoord. Iya Ini layak betul. didapat sama PSV karena mereka memang menguasai, mereka banyak mengancam juga, serangan-serangan juga banyak. Kalau di Green nggak main cakep juga udah kebobolan banyak juga gitu Juventus Iya. kan. Jadi ya menurut gue memang ini pantas didapat buat PSV gitu. Oke, terima kasih Mas Pauldana. Eh, kemarin itu kan sepertinya ada pemain kita yang juga lagi nggak fit ya, kayaknya cedera ya. Renato Iya. Veiga itu Ya, cedera ya. ya Kan, cedera eh, otot ya. Iya. oke, kira-kira berpengaruh nggak sih Mas sama permainan kemarin dan juga Juventus ini kan kelihatan kelelahan sekali ya di extra time baik secara fisik dan mental. Nah, terus kalau misalnya kita lihat dari pertandingan kemarin, menurut Mas Paudra dan Mas Riki, siapa sih pemain terbaik dan juga terburuk nih dalam pertandingan kemarin? Silahkan Mas Riki. Siapa Mas Pon pemain terbaik gak ada yang main bagus. Ya, Oke. Oke Mel, Vega ya, Vega. Oke, jelas sangat berpengaruh Mel. Kenapa gue ngomong kayak gitu? Karena datanya terbukti nih Mel. Vega tuh terbukti cukup memberikan rasa aman di lini belakang Juve sejauh ini gitu ya. Karena datanya ada. Oke, Juve menjalani 4 pertandingan bersama Vega. Itu semua dilalui Juve dengan kemenangan. Lawan Empoli, Como, VSP Liga 1, sama Inter. Itu Inter. semuanya, yes, 4-4-nya menang. Sedangkan tanpa Vega, Juve mengalami 3 kekalahan lawan Napoli, Benfica, dan PSV leg 2. Jadi cederanya Vega sangat berpengaruh, gue bilang. Kelly yang terlihat lebih sering membantu Gatti dibanding perannya sebagai fullback gitu. Jadi gue bilang Kelly nggak recommended ya, not recommended banget gitu ya menurut gue ya Mel. Jadi bukan pengganti yang pas untuk seorang Renato Vega saat ini gitu. Renato Vega cukup lah menggantikan Bremer. Tapi Renato Vega Kelly bukan sosok yang baik untuk menggantikan Renato Vega gitu. Jadi ya inilah Juve harus mencari seorang back baru mungkin ya, seorang pemain baru. Gue nggak tahu nanti siapa. Yang pasti menurut gue nomor 6 ini nggak perlu bisa nggak sih itu nggak usah dibayarin gitu Mas Fon, bisa Bisa kan? kalau kita nggak Bisa lolos ya? Eropa, nggak lolos Liga Eropa, Ya, ya, Conference kalau League gitu baru susah nggak juga ditebus. dong. Kita kan harus lolos. Mau gimana Iya. dong? Oke lah kalau gitu. Ya, seperti yang gue bilang tadi ya, Mel. Kalau misalnya ditanya mengenai pemain terbaik ya, gue melihat sepertinya hampir tidak ada yang bermain baik ya, Mel ya. Di pertandingan tadi malam semuanya underperform gitu ya. Cuman gue appreciate dengan em, satu pemain mungkin Nico Gonzalez ya, gue bilang ya. Dia bermain sangat Spartan ya, walaupun kelelahan dia masih lari terus ya. Jadi ya tidak dibilang bermain sangat baik, tapi gue appreciate karena dia berlari cukup banyak lah di pertandingan tadi malam lah. Dia tidak terlihat seperti orang yang kelelahan. Gue appreciate aja sih, tapi kalau untuk dibilang pemain terbaik, gue menilai tidak ada satupun yang bermain cukup baik, semuanya underperform menurut gue tadi malam gitu. Pemain terburuk gue lihat Kelly dan Gatti ya, bad perform dari mereka berdua gitu, tidak ada koordinasi yang bagus,
Dua gol terlihat walaupun tidak sepenuhnya kesalahan mereka, tapi gue menilai ada andil dari mereka si gol-gol sisa 2 gol terakhir dari VSP. Gitu sih Mel kalau dari gue. Oke, terima kasih Mas Riki. Kalau dari Mas Faudra ada tambahan? Siapa pemain terbaik? ter ter terburuk apa terbaik dulu ya? Lo tadi siapa Rik terbaiknya? Nico Gonzalez. Oh Nico nih si lemes. Kalau ya karena dia ini ya ada semangat Ya, buat bola lepas dikejar ya, lagi, ya, bola ya. lepas kejar lagi. Kalau terbaiknya mungkin menurut gue tuh Kelly ya. Terbaik buat PSV tapi ya alias terburuk ya Kelly, benar. Kelly Schroyer nih, Lord Kelly Schroyer nih memang luar biasa sih, the best ya, the best buat PSV tapi bukan buat Ciao. kita. Buruk sekali permainannya ya. Jadi tidak benar-benar tidak meyakinkan. Gue emang nggak pernah percaya sih kalau back-back Inggris Ya. main di Italia itu kayaknya udah red flag gitu ya kalau kata anak zaman sekarang gitu. Udah back ya Inggris dari klub mediocre lagi, nggak mediocre banget sih Newcastle tapi cadangan juga. Ya cuman ya oke lah, namanya udah terlanjur ya, udah terlanjur datang gitu kan, mau gimana lagi ya, tinggal lu pinter-pinter aja deh tuh Kelly mau diapain tuh ya. Kalau yang terbaiknya sih sebenarnya kalau tadi lo bilang Gati buruk nggak juga sih Rick. Di rating tuh nilainya malah paling tinggi loh, 6 deh kalau nggak salah ratingnya. Jadi Lumayan ya. Cuman kita karena milih milih ke bawah iya ke bawah karena Kelly. Kelly Clarkson aja. Jadi kalau Gati itu sebenarnya kemarin jadi kayak ngegendong deh, Iya, ngegendong betul, Kelly, betul. gendong Cambiaso, gendong Wea. Wea kan memang Ya, karena posisinya bukan bek kanan ya, aslinya. ya. Jadi dia kayak ngegendong semua. Jadi makanya ratingnya cukup bagus, dapat 6. Tapi kalau gua Ya. mungkin ngelihat di Gregorio ya yang mungkin lebih bagus Bagus gitu ya. karena save-nya berapa kali tuh Ya, babak kedua kan. Ada satu parah. peluang yang udah apa one on one tuh Iya, tapi betul. hampir kolong tuh kan sama Ya, dia saya kena beri lagi tuh. pahanya. Terus abis itu yang di akhir babak kedua ya kalau nggak salah ya, akhir babak kedua juga di syuting tiang dekat pakai kaki kan ketepis kan. Ya. Jadi di Gray menurut gua oke lah gitu ya. Jadi ini gua sih ada keyakinan di Gray bakal bakal panjang gitu, bakal bakal bisa lah mengisi posisi yang dilepas sama Buffon gitu untuk the next goalkeepernya. Mungkin itu ya. Paling Turam juga sebenarnya lumayan sih pas dia baru masuk, agak sedikit lumayan gitu permainannya agak sedikit Emang berubah harusnya tapi dia ya yang main memang kayaknya. harusnya dia yang main dari awal atau dari menit 60 udah main gitu. Dia baru masuk menit 77. Ya udah itu aja paling Mel. Oke, terima kasih Mas Paudra. Nah, berarti kan karena kekalahan kemarin ini kan kita tersingkir ya dari Liga Champion ya, Mas ya. Nah, Udah biasa Mel. kira-kira apa? Udah biasa Mel kesingkir Oh, Mel. udah biasa. Udah biasa. Udah nggak kaget. Oke, tapi nggak apa-apa, Mas. Kita coba lagi Coba berikutnya lagi. nggak Iya. tersingkir. Nang tiap tahun diputer lu terus kok Liga Champions ya, tiap tahun diputer terus. Aduh, tiap tahun kita coba Mel. Sampai Iya. juara, iya. Setidaknya berusaha. Nah, kalau misalnya kita lihat berarti dampak positif sama negatifnya apa nih? Adalah ya dari gagalnya Juventus kemarin lolos ke babak 16 besar, mungkin ada dampak positif dan negatif. Silakan Mas Paudra. Kalau negatifnya ya jelas kita kehilangan potensi mendapatkan uang ya. Harusnya kita kalau lolos ke babak 16 besar itu kita dapat revenue lebih banyak lagi gitu. Sebenarnya sampai sini aja kita udah lumayan tuh. Kemarin ada Lumayan. hitung-hitungannya berapa puluh juta ya? 66. 66 tuh udah Ya, lumayan banget lumayan gitu. banget. Ya dengan format Liga Champions yang sekarang memang kita jadi dapat duit lebih banyak karena pertandingannya juga lebih banyak juga, ada 8 pertandingan di sistem liga, kemudian tambah 2 playoff. Ini kalau dipakai format yang sebelumnya itu kita udah ngelangkah sampai ke babak perempat final nih sama aja ya 10 pertandingan kan. Tapi kalau sekarang ya kita jadi kehilangan potensial aja, potensi untuk mendapatkan revenue gitu di pertandingan babak 16 besar, apalagi babak 16 besar lawannya bisa jadi kemungkinan Inter ya. Antara Arsenal Inter kan kalau nggak salah Ya, kan. Arsenal Jadi Inter. kalau ketemunya Inter kan juga peluang untuk bisa lolosnya lebih gede juga gitu. Udah Betul biasa sekali. ketemu. Apalagi udah kita kalahin juga di Serie A. Ya. Nah, dampak positifnya mungkin ya kita bisa lebih fokus aja sih sekarang di Serie A, di Coppa Italia itu udah bisa lebih fokus. Apalagi sekarang kita doain aja Lazio sama Fiorentina tuh jalan terus di Conference League dan Europa League. Ya. Fiorentina Conference League ya? Apa Europa Masih deh? Fiorentina, Lazio yang Conference League Lazio ya. kan ya Ya. pokoknya dua itu masih main di Lazio di Europa League, masih Oh main ya, tuh. Lazio Europa League ya. Jadi eh
kita doain mereka langgeng jalan terus sejauh mungkin supaya mereka kelelahan, nggak fokus di Serie A. Nah, karena saingan kita untuk bisa masuk 4 besar kan Lazio dan Fiorentina kan saingan Iya. terbesarnya kan. Atalanta, Napoli, Inter tuh kayaknya udah 3 besar tuh. Mereka udah secure lah. Nah, tinggal satu posisi nih peringkat 4. Apalagi jatah UEFA, jatah UCL kita juga udah berkurang kan Itali kan dari 5 jadi 4 lagi gara-gara pada ambrol semua tuh ya. Milan, Bolonya, Atalanta semuanya pada keok, Juventus juga. Jadi ya kita bisa lebih fokus mengejar peringkat 4 di saat dua dua apa namanya dua pesaing kita Lazio dan Fiorentina nih masih bermain di Eropa tuh. Lagi-lagi dapat kenikmatan lagi kan, kesempatan lagi tuh. Ini kalau nggak dimanfaatin lagi emang udah bener-bener tolol nih berarti Juventus ini. Sabar, sabar. Tenang. Ambil nafas lu, tenang. Sabar. Oke, ada lagi Mas Paudra Udah, tambahannya atau sudah cukup? Sudah udah cukup. emosi Mel, Mel. Jangan ditanya Udah lagi udah Mel. udah keluar semua ini. Oke, terima kasih Mas Paudra. Gimana nih kalau Mas Riki tanggapannya? Silakan. Ya, aduh, dampak positifnya ya fokus di dua kompetisi terakhir ya, sisa ya di lokalan aja udah main lokalan lagi La Juve lah, ya kan. Jadi lebih fokus lawan-lawan yang kita hadapi, apalagi tim-tim besarnya, nggak ada ya, tinggal Inter ya. Ya masih ada Fiorentina sama Lazio lah, ya mereka Inter masih udah fokus. lewat. Oh, ya Iya, maksudnya yang apa? Yang ya yang masih ada di Eropa. Eropa ya tinggal Iya Inter sama kan, ya itu. seenggaknya Lazio. kita bisa lebih fokus lah dalam menghadapi mereka. Kalau mereka masih mikirin laga-laga di Eropa ya kita sekarang udah nggak perlu lagi mikirin itu gitu ya. Jadi harusnya potensi untuk bisa masuk ke 4 besar jadi lebih lebih terbuka ya. Tapi gue berharap Copa kita bisa dapat lah ya musim ini 1 gelar lah ya. Ya kan, jangan puasa lagi gitu ya. Ah Gue ya, sih amin lah. ngeliatnya, ya gue sih ngeliatnya peluang di Copa masih cukup lebar lah Mel untuk kita dapetin gitu. Terus Jalurnya juga enak tuh jalurnya. iya betul, makanya harapan gue besar lah di Copa lah, minimal 1 piala lah musim ini lah. Ya skuad muda ya belum siap dengan level kompetisi tertinggi, mereka bisa lebih fokus lagi sekarang, bisa lebih segar lagi dalam menjalani laga-laga di kompetisi lokal. Jadi positifnya mungkin itu Mel, hikmahnya yang bisa kita ambil ya kan. Terus kalau untuk negatifnya ya ini, lagi-lagi UCL gagal maning gitu ya. Ya coba lagi tahun depan, setiap tahun kita mencoba. Ya negatifnya salah satunya ya kita kehilangan pundi-pundi uang. Yang lainnya adalah ya pemain-pemain muda ini kehilangan kesempatan memainkan pertandingan dengan level yang lebih tinggi lagi aja sih gitu. Padahal kan musim ini sebenarnya adalah musim pertamanya Mota, musim pertama bagi para pemain-pemain muda ini gitu ya. Harusnya mereka bisa mendapatkan level pertandingan yang lebih tinggi gitu ya, menambah tinggi jam terbang mereka lagi gitu. Sayangnya ya terhentinya di babak ini gitu. Padahal gue berharapnya Juventus bisa ketemu tim-tim yang lebih kuat lagi gitu ya. Tapi memang gue mengacu ke omongannya Mas Pondra tadi di awal, memang sebenarnya tim ini belum layak aja sih tampil di, bahkan di laga semalam pun memang belum layak aja gitu. Ini memang kesempatan besar yang dikasih sama UEFA ke kita gitu. Sayangnya memang ya inilah kualitasnya Mel. Memang tim ini belum siap untuk menjalani laga-laga penting, bahkan dalam dua dua pertandingan sudden death berturut-turut gitu. Ya Ya. kan, tim ini belum belum memiliki level kompetisi setinggi itu. Pemain-pemainnya kualitas antara starting line up dan pemain-pemain cadangannya tuh belum selevel itu gitu ya. Jadi kita harus bisa menerima ini dengan lapang dada. Para Juventini semangat di luar sana guys. Kita tunggu lagi musim depan. Oke, terima kasih Mas Riki ya. Dampak positifnya mungkin ini juga bisa jadi evaluasi ya untuk Ya, pelatih kita betul sekali buat Mel. mana nantinya ke depannya untuk starting line up-nya atau ada ya pokoknya buat evaluasi aja lah teman-teman ya. Ya, beli pemain Oke. lagi Mel. Oke, itu dia tadi pembahasan kita teman-teman tentang preview dari PSV versus Juventus. Jangan lupa buat terus like dan juga subscribe. Jangan lupa buat dinyalain bell notifikasinya biar nanti kalian gak ketinggalan konten-konten kita berikutnya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Bye bye. Bye.